Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjelaskan alasan dibalik keputusan Timnas Indonesia untuk tidak melakukan pemusatan latihan di luar negeri jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membedakan Timnas Indonesia dengan para pesaing di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tergabung dalam grup B ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan bersaing melawan Irak dan Arab Saudi. Pertandingan putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Setiap tim masih memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, termasuk mengadakan pemusatan latihan atau uji coba di luar negeri. Sementara itu, Irak, yang merupakan pesaing langsung Indonesia di grup B, akan bertanding di Kings Cup 2025 di Thailand. Qatar juga merencanakan pemusatan latihan di Eropa dengan menghadapi Austria. Sementara itu, penghuni grup A, Uni Emirat Arab telah menjalani pemusatan latihan luar negeri dari 28 Juli hingga 10 Agustus. Mereka beruji coba melawan Lecce, Italia, dan Mallorca, Spanyol. Oman juga akan bertanding melawan Uzbekistan meski belum ada kepastian mengenai jadwal tersebut. Berbeda dengan tim-tim lainnya, Timnas Indonesia akan menggelar 2 laga uji coba di kandang sendiri melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025. Sepasang partai eksibisi itu akan diadakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini diambil karena tidak adanya waktu yang ideal untuk mengumpulkan para pemain Timnas Indonesia, kecuali pada FIFA Matchday di bulan September 2025. Kenapa kita lakukan persiapan di Indonesia melawan tim-tim Timur Tengah di Surabaya? Kita mencoba menghadapi tim yang mirip seperti lawan nanti. Walaupun belum tentu mirip tetapi kita akan coba, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Bola Bung Binder. Banyak pemain Timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri dan sebagian besar dari mereka belum pernah bermain di luar Jakarta. Oleh karena itu, Erick Thohir memilih kota Surabaya agar para pemain yang berkarir di luar negeri bisa merasakan suasana stadion yang berbeda dari Gelora Bung Karno. Selain itu, faktor pencegahan cedera juga menjadi pertimbangan. Kita tidak main di Jakarta supaya mereka yang sebagian belum pernah main di luar Jakarta bisa mulai merasakan berkunjung ke kota lain, tutur Erick Thohir. Kalau kita ke luar negeri ya belum tentu cukup itu waktunya. Lebih baik di satu tempat. Mereka jangan sampai cedera, itu sesuatu yang kita coba jaga, ucap ex-presiden Inter Milan itu. Di sisi lain, sorotan panas kembali diarahkan media Thailand kepada Timnas Indonesia. Kali ini, Boltai melontarkan kritik bernada sinis. Namun di sisi lain tak bisa menutupi kekaguman mereka terhadap langkah besar yang diambil skuad Garuda dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Dalam laporannya, Boltai menyoroti transformasi besar yang dilakukan tim asuhan Patrick Kluivert, terutama soal dominasi pemain keturunan dan naturalisasi yang kini mengisi sebagian besar skuad utama. Tim Indonesia ini lebih banyak berfokus pada pemain blasteran. Banyak pemain yang pindah kewarganegaraan dari Eropa, terutama Belanda, Jerman, dan Belgia. Jumlahnya sangat banyak sehingga tidak mungkin dihitung semuanya, tulis Boltai dengan nada heran. Meski menuai pro kontra, media Thailand itu mengakui para pemain keturunan Indonesia bukan sekadar formalitas, mereka dianggap punya ikatan emosional kuat dengan tanah leluhur. Banyak orang mungkin mengeluh, mungkin merasa, ini benar-benar tim nasional. Namun jika kita melihatnya secara adil, para pemain ini benar-benar keturunan Indonesia. Mereka bersedia datang, ada yang bisa berbicara bahasa ibu mereka, ada yang bisa menyanyikan lagu kebangsaan. Lanjut mereka, yang membuat Boltai tak habis pikir, publik Indonesia justru bangga dan merayakan keberhasilan Garuda lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski skuadnya didominasi pemain dari luar negeri.